Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga saudaraku semuanya selalu sehat, dimurahkan rezeki, dan yang paling tidak dijauhkan dari kegundahan hati. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak memahami akan terkena propaganda orang yang agak sableng. Kenapa saya katakan begitu? Saudara, dari zamannya dinasti Ming tahun 2017 yang diomongin kan 41, hak paten 41 untuk ngelapor sana, untuk nyerbu sana, untuk menggugat sana, untuk menggugat sini, hasilnya nol, SP3 semua. Dan ini hanya dikuatkan oleh Mahkamah Agung keluar PK-nya itu. Jadi itu tidak terpengaruh apapun. Di PSHT ini mempunyai 13 hak paten. Salah satunya yang satu digelapkan oleh seseorang yang diatasnamakan nama pribadi. Apapun kalau kita berbicara tentang organisasi, sedangkan hak patennya itu nama pribadi, tidak terpengaruh apa-apa. Santai saja, santai. PSHT harus santai. Yang pertama, kenapa harus santai? Satu, bahwa organisasi kita sudah dikuatkan dengan kasasi nomor 1712. Apa itu 1712? Itu keputusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah. Artinya apa? Kelompok kudeta ini dulu menggugat keabsahan kepengurusan hasil Parloh 2016. Gugatannya itu ditolak sampai ingkrah Mahkamah Agung dengan keluar surat nomor 1712. Artinya, saudaraku, PSHT yang sah hasil Parloh 2016 itu sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ini bukan masa lalu. Jadi jangan terpengaruh juga kepada orang yang di dalam 16 ini yang saat sekarang membelok ke sana karena sudah malu di dalam kelompok kita malu, maka dia akan membelok ke sana karena ketahuan sebenarnya apa yang ada identitas mereka itu sendiri. Itu nggak usah diabaikan. Bahwa ini adalah sudah ingkrah, organisasi sudah ingkrah, kepengurusan sudah sah, hasil Parloh 2016 dengan dikuatkan dengan Mahkamah Agung nomor 1712 itu tadi. Yang pertama, ini sudah bolak-balik dibicarakan. Yang kedua, dikuatkan lagi dengan putusan PK 68. Isinya apa toh? 68 itu. Semua orang udah paham. Jadi makanya jangan terpengaruh. Satu, saya mau bertanya kepada saudara-saudara semua. Apakah orang-orang kudeta ini pernah mengakui sesuatu yang sudah diputuskan negara yang berkaitan dengan kepengurusan PSHT? Enggak kan? Enggak pernah. Jadi enggak usah diabaikan, diabaikan saja. Apapun membuat propaganda, biarkan saja. Karena mereka bisanya membuat propaganda. Ya, jadi saudaraku semuanya, jadi kan kalau 41 itu gini loh, 41 itu nggak usah bingung sampean. Ini kan tentang jasa. Lah mungkin dia akan mendirikan tarian plek-tong pleng-tang di panggung, cempluk di bawah, langsung pengacara nangkring di atas, langsung muter-muter di panggung, itu masuknya ke 41 itu. Yang kedua tentang jasa. Jasa umpamanya tentang jasa olahraga ya. Mau menjadi instruktur jungkir balik, koprol ke kanan dan ke kiri, itu boleh saja, silakan aja, itu hak dia. Itu tapi haknya dia yang punya pribadi itu, bukan PSHT. Jadi PSHT ini sudah organisasi resmi. Kalau kita mempunyai 13 hak paten, kecurian satu, gak ada masalah, ya itu. Yang nomor 25 itu apa toh? Ya, menyangkut topi, mengangkut gambar yang ada di pakaian pencak silat, kemudian tentang ubor rampe itu lengkap itu, barangkali lengkap, terus kemudian ya senam jurusnya masuk ke dalam 25 itu. Jadi jangan khawatir, hanya propaganda. Loh, kan heran, wong PPSHTPM, kemudian PSHTPM, kemudian yang terakhir SHT, kok melarang memakai nama PSHT itu
ketemunya dari mana? Organisasi sudah beda kok. Kondang rabi meneh wae. Saya di 1 minggu ini diam, saya melihat bagaimana orang sedang membuat propaganda yang gak karu-karuan. Tak lucu, ada yang lucu, bosan-bosan ada yang lucu. Ada yang bilang itu yang kelas 25 otomatis ke PSHT. PSHT ini siapa? Sampean bukan PSHT, ning ngaku PSHT. Nah, lapa ini loh ya, seperti contohnya yang dibikin oleh humasnya itu. SHT itu bukan PSHT. Tidak ada organisasi namanya PSHT. Lah kok giliran sekarang keluar PK 50 ngomong masalah PSHT. Sampai itu bingung ya bingung. Nah bingung itu sebenarnya kelambine dibalik langsung muter-muter nang alun-alun. Alun-alun Madiun. Saking bingungnya maka nama kota pun di-BH-kan. Pusat Madiun di-BH-kan. Kasihan deh lu. Jadi orang yang cerdas tidak terpengaruh bualan-bualan kelompok itu. Tidak terpengaruh bualan-bualan pengacara. Karena pengacaranya dia itu punya hak. Mau ngomong sak gelem ulah gak ada masalah. Tapi kita juga punya hak untuk mengabaikan. Abaikan saja sudah. Ya. Jadi kalau ada video-video dari mereka, sudah nggak usah disebar-sebarkan. Ya sampai kamu ikut menyebarkan ini apa? Wong video sesat disebar-sebarkannya apa? Yang disebarkan itu video keterangan dari kita sendiri untuk orang-orang kita sendiri PSHT. Yang dari PSHT pun nggak perlu disebarkan, langsung diklaim aja sudah, langsung, ya delete langsung gitu. Ini yang orang yang cerdas dan bijaksana. Nggak usah perlu resah. Lah kalau kalian ini ada propaganda resah, berarti Anda sudah kalah terhadap diri kalian sendiri. Lah kita organisasi resmi kok. 13 loh. Kita punya 12, dia cuma 1. santai. Engko ora ambiar dhewe. Wong kene sebenarnya sudah mau ambiar ya. Jadi kembali lagi ya tentang ubur rampe itu ya, sudah masuk ke dalam kita, sudah mereka berganti. Ya entok apa bebek apa terserah lah. Cilok atau bakso bakar ya silahkan lah, juga apa-apa ya. Enggak, wis ora sanggup ngadepi wong-wong ngono iki gak guyu saja. Menghadapi orang-orang yang seperti kayak gitu, orang bingung bukan bojo itu santai-santai saja. aduh. Saudaraku, ya jelas saudaraku. Jadi tidak usah heran. Ibarat alat santet 41 itu isinya santet tidak sakti. Mungkin bahannya dari kapas, disebeli bul gitu, sampai di luar udah kena angin, bus hilang. Tambah kehujanan, ambles, nggak laku, nggak sakti. Nama pribadi sudah. Jadi sampai kapanpun bukan nama pribadi itu nggak boleh untuk nama organisasi. Lo itu kan dewan umum. Lah ini namanya dari hasil mimpi. Itu bagaimanapun kita harus mimpi. Dia harus memaksimalkan mungkin bahwa mimpi itu akan menjadi kenyataan. Tetapi kita juga boleh berpendapat bahwa mimpi itu adalah kembangnya kita tidur. Paham? Nah, ini saudaraku semuanya, sebenarnya saya udah malas mau ngomong. Malas saya. Nggak takut mengganggu proses hukum. Jadi saya itu udah nggak mau ngomong karena mengganggu proses hukum. Karena kita pekerjaan kita silent. Ya, jadi saya sebenarnya sudah nggak mau ngomong, tapi kok ada hal-hal yang lucu, ya sudah. Saya ngomong atas nama pribadi, tidak mau ngomong sama siapapun juga. Jadi saya mengharap kepada saudara-saudaraku semua, jangan terpengaruh propaganda dari kelompok kudeta itu. Apapun juga orang yang kudeta itu, dia akan menyiarkan hal salah, mengkampanyekan hal salah sampai ribuan kali. Sehingga kesalahan itu setelah dikampanyekan sampai ribuan kali, maka orang-orang yang bodoh akan menganggap bahwa itu merupakan kebenaran. Maka dari itu, saya ingatkan saudaraku semua, jangan terpengaruh propaganda. Negara kita adalah negara besar,
Republik Indonesia. Maka kita harus betul-betul orang PSHT harus menjaga kondusivitas negara kita Republik Indonesia. Kalau hanya mau diancam dia laporkan ke polisi tentang 41, silahkan saja, nggak ada masalah. Semuanya sudah bukan ancaman lagi, sudah dilakukan berkapuluh-puluh kali dan hasilnya SP3. Engko lak kegeden weteng dhewe, ambrol dhewe. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.